Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajrin dari kelas 1B Reguler Pagi Banjarmasin yang ber-NPM 201110435. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu motherboard atau yang sering disebut papan induk, beserta peralatan apa saja yang dipasang di motherboard menurut generasi, jenis, ataukah tipenya. Ya, lanjut. Motherboard adalah komponen komputer yang paling penting karena menjadi tempat meletakkan dan menghubungkan semua komponen pada sebuah komputer. Jika ingin merakit komputer, maka mengetahui komponen pada sebuah motherboard dan fungsinya adalah penting untuk dilakukan. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1. Soket untuk memasang prosesor. Prosesor adalah komponen terpenting dari kinerja sebuah komputer. Semakin bagus sebuah prosesor, performa komputer juga semakin tinggi. Saat ini yang paling banyak dipergunakan adalah prosesor buatan Intel dan juga AMD. Namun sebuah prosesor tidak bisa dipasang pada sebuah sembarang soket. Harus soket yang sesuai dengan seri atau yang kompatibel dengan prosesor tersebut. Motherboard sekarang menyediakan berbagai macam soket untuk berbagai tipe prosesor. Jenis soket Intel dan AMD bisa dilihat dari gambar berikut ini. Adapun tingkatan prosesor Intel, saya mulai dari Intel Pentium 1, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, Intel Pentium Dual Core, Intel Core Duo, Intel Core Quad, Intel Core Extreme, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan yang terbarunya adalah Intel Core i9. Dan untuk AMD sendiri yaitu AMD Sempron, AMD Athlon FX, AMD Athlon 64, AMD Athlon X2, AMD Athlon X3, AMD Athlon X4, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, dan yang terbarunya adalah AMD Ryzen 9. Jenis dan tipe soket baru berkembang seiring berkembangnya teknologi, prosesor, dan kebutuhan kinerja komputer yang terus meningkat. Slot kedua yang juga penting adalah slot memori, yang fungsinya tentu saja untuk memasang memori. RAM yaitu Random Access Memory. Slot memori pada motherboard saat ini banyak tipenya karena telah banyak jenis RAM yang tersedia di pasaran. Contoh slotnya seperti berikut. Dan jenis RAM-nya seperti berikut ini, yaitu DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4, dan terus berkembang. Masing-masing jenis RAM punya form factor atau bentuk fisik yang berbeda, baik ukuran maupun penguncinya. Jadi sebuah RAM tak akan bisa dipasang pada slot yang berbeda. Slot ketiga adalah VGA atau slot untuk memasang kartu grafis. Kartu grafis adalah device yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas grafis yang ditampilkan sehingga komputer bisa dipergunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi yang membutuhkan tampilan grafis kualitas tinggi, seperti video editing, bermain game, hingga membantu pekerjaan desain grafis dan arsitektur.
ada dua jenis slot VGA card, yakni slot VGA AGP dan PCIe. Gambarnya sebagai berikut. Bentuknya cukup berbeda sehingga kartu grafis untuk masing-masing slot juga berbeda. VGA-nya sendiri seperti berikut. Yang keempat, soket power motherboard. Soket power tentu saja berfungsinya mengalirkan daya listrik ke motherboard. Konektor pada soket power ini ada dua jenis, yakni konektor dengan 20 pin seperti ini 20 pin, dan 24 pin seperti ini. Namun untuk motherboard yang modern lebih banyak menggunakan menggunakan soket dengan 24 pin. Yang kelima, I/O port. Pada motherboard saat ini, I/O port yang ada antara lain adalah port PS2 yang gunanya untuk mouse dan keyboard model lama. Gambarnya sebagai berikut. Port paralel dan serial. Untuk printer dan scanner. Port USB. Port USB memiliki banyak tipe, yaitu USB 2.0, USB 3.0, dan USB Type-C. Port VGA untuk menghubungkan ke monitor. Port audio untuk menghubungkan speaker dan mikrofon. Dan port LAN atau sering didengar, yaitu port jaringan untuk kabel LAN atau kabel jaringan. Yang keenam, UIV chip dan basic input-output system BIOS. BIOS merupakan sebuah chip. Fungsi dari BIOS ini ialah untuk mengontrol seluruh hardware atau perangkat yang terdapat pada komputer. Yang bertanggung jawab untuk komputer booting ialah BIOS ini. Saat ini, dengan perkembangan teknologi, peran BIOS sudah diganti oleh UIV, namun fungsi dari UIV tetap sama dengan BIOS. Ini dia gambar untuk UIV dan BIOS-nya. Ya, lanjut. Meskipun UIV lebih canggih daripada BIOS, bentuknya juga sama, yaitu berbentuk chip. Namun, letak dari chip ini tidaklah sama pada setiap motherboard. Cara untuk mengetahui letaknya ialah terdapat tulisan atau mereknya, misal BIOS atau UIV. 7. Slot SATA dan slot ID. Slot SATA dan slot ID mempunyai bentuk yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Fungsinya ialah sebagai media penghubung antara CD atau DVD-ROM atau hard disk ke motherboard. Gambarnya seperti ini. Lanjut, bentuk dari slot SATA dan slot ID disesuaikan dengan kabel yang dipakai. Contohnya, untuk slot SATA menggunakan kabel SATA. Bentuk kabel SATA lebih kecil, sedangkan slot ID menggunakan
kabel ID dengan ukuran yang lebih besar daripada kabel SATA. Bentuknya memanjang. Penggunaan slot ID sudah mulai jarang digunakan. Alasannya karena harddisk yang tersedia sekarang kebanyakan ialah jenis harddisk SATA, sehingga banyak pengguna yang menggunakan slot SATA. Namun bukan berarti slot ID sudah tidak bisa digunakan pada motherboard. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.